Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Muna. Perkenalkan nama saya Nabila Kayana Putri Susilo dan teman saya. Nama saya Syafira Arianti. Jadi kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang analisis motivasi audiens generasi X. Apa itu generasi? Generasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok orang yang lahir dengan rentang waktu tertentu yang seringkali membagi ciri-ciri sosial, budaya, dan teknologi yang serupa. Setiap generasi memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda, yang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dan perkembangan teknologi pada masa mereka. Lalu di sini ada macam-macam generasi. Ada baby boomer, Gen X, Gen Y atau millennials, Gen Z, dan Gen Alpha. Yang pertama ada iklan baby boomers, usianya bisa dari 60 sampai 78 tahun. Pandangan hidupnya, banyak baby boomers memiliki etos kerja yang kuat, percaya bahwa usaha keras akan membuahkan hasil. Prioritas hidup baby boomers adalah dengan bertambahnya usia, perhatian terhadap kesehatan dan perencanaan pensiun menjadi lebih penting. Peminatan pada iklan, iklan dengan pendekatan emosional dan nilai-nilai tradisional. Lalu konsumsi medianya dari televisi, radio, koran, serta media sosial khususnya Facebook. Dengan bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan. Aktivitas sehari-hari pun nutrisi lebih. Baru, Unlit Gold 5X. Susu dengan nutrisi lebih untuk jaga kesehatan tulang, sendi, dan otot. Yakin susu pilihanmu cukup? Pilih yang lebih. Untuk kekuatan, kelenturan, dan energi sepanjang hari. Bebas bergerak, khawatir di usia emas. Pilih yang lebih. Anlin Gold 5X. Berikut tadi adalah contoh iklan baby boomers. Uh, di sini ada deskripsi iklan. Iklan Gold 5X menonjolkan pentingnya kesehatan tulang dan sendi, terutama bagi orang dewasa. Dalam iklan ini digambarkan bagaimana Alan Gold dapat membantu menjaga kekuatan tulang melalui kandungan kalsium dan vitamin D yang optimal, visual yang dinamis, dan testimoni dari pengguna menekankan efek positif produk dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Pesan utama iklan ini adalah mendorong orang untuk aktif dan menjaga kesehatan tulang agar tetap bugar seiring bertambahnya usia. Lalu di sini ada karakteristik target audience, ada generasi. Iklan Allen Gold 5X masuk dalam generasi baby boomers. Iklan ini fokus pada memberikan informasi tentang pentingnya kesehatan tulang, nutrisi yang tepat, dan manfaat produk bagi audiens dewasa. Selain itu, iklan ini juga memiliki elemen motivasi dengan menunjukkan gaya hidup aktif dan sehat, mendorong audiens untuk menjaga kesehatan mereka seiring bertambahnya usia. Lalu ada karakteristik target audiensnya adalah ditunjukkan kepada orang dewasa, terutama yang peduli dengan kesehatan tulang seiring bertambahnya usia. Lalu ada sederhana dan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk menjelaskan manfaat produk dengan langsung. Dengan karakteristik ini, iklan berusaha membangun hubungan yang kuat dengan audiens dan mendorong mereka untuk berinvestasi dalam kesehatan tulang. Selanjutnya ada elemen iklan. Visualnya itu warnanya cerah dan menarik. Menggunakan palet warna yang cerah untuk menciptakan suasana positif dan energik. Lalu ada produk, menampilkan kemasan Allen Gold secara jelas untuk memperkenalkan produk kepada audiens. Visual ini dirancangkan untuk menarik perhatian dan membangun koneksi emosional dengan audiens sambil mengedukasi mereka tentang pentingnya menjaga kesehatan tulang. Lalu ada teksnya, informasi, eh, eh, teksnya informatif menjelaskan fakta tentang manfaat kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Lalu persuasif mengajak audiens untuk menggunakan produk dengan menonjolkan keuntungan yang didapat seperti peningkatan aktivitas dan kualitas hidup. Eh,
menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga pesan dapat diterima dengan baik oleh target audiens. Lalu ada warnanya, biru sering digunakan untuk memberikan nuansa segar dan menenangkan yang terkait dengan kesehatan. Putih menyiratkan kesederhanaan dan kebersihan, memberikan kontras yang jelas dengan warna lain. Hijau kadang digunakan untuk menunjukkan unsur alami dan kesehatan. Dan palet warna ini dirancang untuk menarik perhatian, menciptakan suasana, dan menekankan pesan tentang kesehatan dan kebugaran. Lalu ada pesan utama dari iklan Unland Gold 5X adalah pentingnya menjaga kesehatan tulang dan sendi seiring bertambahnya usia. Iklan ini menekankan bahwa Unland Gold yang kaya akan kalsium dan vitamin D dapat membantu mendukung kekuatan tulang, memungkinkan orang dewasa untuk tetap aktif dan menjalani gaya hidup yang sehat. Selain itu, iklan ini mendorong audiens yang proaktif dalam menjaga kesehatan mereka demi kualitas hidup yang lebih baik. Lalu ada emosi dari iklan Unland Gold. Yang pertama, kebahagiaan, yaitu menunjukkan orang-orang yang aktif dan menikmati hidup, menciptakan suasana positif. Yang kedua ada kepedulian, yaitu menggugah rasa peduli terhadap kesehatan tulang dan pentingnya menjaga diri seiring bertambahnya usia. Yang ketiga ada motivasi, yaitu menginspirasi audiens untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesehatan mereka. Yang keempat ada kepercayaan diri, yaitu menciptakan rasa percaya diri bagi orang-orang yang merasa kuat dan bugar berkat konsumsi produk. Yang terakhir ada keterhubungan, yaitu menampilkan momen kebersamaan dengan keluarga atau teman, mengaitkan kesehatan dengan hubungan sosial yang positif. Lalu ada respon dari iklan online gold, yaitu pertama peningkatan kesadaran, yaitu penonton menjadi lebih sadar akan pentingnya kesehatan tulang, terutama seiring bertambahnya usia. Lalu minat terhadap produk, banyak yang merasa tertarik untuk mencoba online gold setelah melihat manfaat yang dijelaskan dalam iklan. Yang ketiga ada kepedulian, penonton mungkin mulai lebih peduli dan aktif mencari informasi tentang kesehatan tulang. Yang keempat, ada motivasi untuk berubah, yaitu menginspirasi penonton untuk melakukan perubahan positif dalam gaya hidup seperti berolahraga, lebih banyak dan mengonsumsi nutrisi yang tepat. Yang keempat, ada diskusi sosial, yaitu mendorong pembicaraan di kalangan keluarga dan teman tentang kesehatan tulang dan produk yang dapat membantu. Yang terakhir, ada tindakan nyata, yaitu beberapa penonton mungkin langsung membeli produk atau melakukan pemeriksaan kesehatan setelah terinspirasi oleh iklan. Lalu efektivitasnya, yang pertama ada peningkatan kesadaran, yaitu meningkatkan pemahaman tentang kesehatan tulang. Yang kedua ada respon positif, yaitu menginspirasi perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Yang ketiga ada diskusi sosial, yaitu mendorong percakapan tentang kesehatan tulang di antara audiens. Lalu yang terakhir ada secara keseluruhan iklan ini efektif dalam mencapai dan mempengaruhi target audiens. Lalu ada Gen X, rentang usianya adalah 44 sampai 59 tahun. Pandangan hidupnya pragmatis, mandiri, menyeimbangkan skeptisisme dan optimisme. Eh, Prioritas hidupnya keseimbangan kerja kehidupan, stabilitas finansial, pendidikan anak, persiapan pensiun, peminatan pada iklan. Iklan informatif dengan fakta dan manfaat, jelas, sedikit humor, dan relevansi praktis. Lalu ada konsumsi medianya seperti TV, em, sosial media online seperti email dan website, media sosial, terutama Facebook dan radio. Tahu kan kenapa centogen suka ibu-ibu? Tahu dong, karena lembut di tangan. Lembut jangan lembut di tangan. Yang lain panas kan? Lembut. Hebatnya lagi, ciri khas deterjen tumbuhan wanginya tahan lama.
Ya, dia telepon. Kalau nggak nyoba, nggak tahu. Dia mau jangan terbukti lembut di tangan, wanginya. Lalu deskripsi iklan dari Gentle Gen deterjen itu menekankan keunggulan produk dalam membersihkan pakaian dengan lembut sekaligus menjaga kelembutan tangan penggunanya. Iklan ini menampilkan berbagai adegan di mana orang-orang melakukan aktivitas mencuci dengan nyaman, memperlihatkan bagaimana Gentle Gen dapat membersihkan noda membandel tanpa merusak serat pakaian. Lalu visual yang cerah dan menawan dipadu dengan musik yang menenangkan menciptakan suasana yang positif. Pesan utamanya menekan kombinasi efisiensi, pembersihan, dan kelembutan, menjadikan produk ini pilihan ideal untuk keluarga. Testimoni dari pengguna yang puas juga ditampilkan, menambah kepercayaan pada kualitas produk. Dengan pendekatan ini, iklan berusaha menarik perhatian audiens yang peduli akan kesehatan kulit dan kualitas pakaian mereka. Selanjutnya ada karakteristik target audience generasi iklan. Gentle Gen deterjen lembut di tangan kemungkinan besar secara khusus tertuju kepada generasi X. Meskipun generasi ini bisa menjadi salah satu segmen audiens, iklan tersebut lebih cenderung menargetkan ibu-ibu atau keluarga secara umum, termasuk generasi milenial dan generasi Z, yang semakin peduli tentang produk yang aman dan lembut untuk kulit. Pendekat, pendekat, pendekatan yang menekankan kelembutan dan kenyamanan dalam cuci pakaian biasanya menarik bagi mereka yang berfokus pada kesehatan keluarga dan kebersihan, sehingga bisa menjangkau berbagai generasi. Lalu ada karakteristiknya, nilai nostalgianya menggunakan elemen yang mengingatkan generasi X momen sehari-hari yang familiar. Lalu ada kualitas dan kepraktisannya, menekankan kualitas produk, efisiensi, dan kepraktisan dengan penggunaan yang menjadi prioritas bagi generasi ini yang sering sibuk. Terus ada elemen iklan, ada visualnya, desain minimal, gaya yang bersih dan sederhana dengan fokus pada produk. Gambar yang relatable menampilkan situasi sehari-hari yang dekat dengan kehidupan Gen Y, seperti aktivitas berkumpul dengan teman. Ilustrasi ceria, warna-warna yang cerah, dan kontras yang menarik perhatian. Lalu ada teksnya, slogan yang kreatif, menciptakan frasa yang catchy dan mudah diingat, seperti cinta baju, cinta lingkungan. Informasi praktis menyoroti keunggulan produk seperti ramah lingkungan dan efektif. Dan warna yang digunakan adalah warna pastel dan cerah, memiliki palet warna yang segar dan ceria untuk menciptakan suasana positif. Lalu ada kontras yang menarik, menggunakan kombinasi warna yang eye-catching untuk menarik perhatian dan menonjolkan produk. Lalu ada pesan utama dari iklan Gentle Gen deterjen, yaitu lembut di tangan adalah bahwa produk ini dirancang untuk membersihkan pakaian dengan efektif sambil tetap lembut dan aman di tangan. Iklan ini menekankan pentingnya merawat pakaian dan kulit, menawarkan solusi yang tidak hanya efektif dalam mencuci, tapi juga ramah bagi pengguna, terutama mereka yang memiliki kulit sensitif. Lalu, emosi yang ditampilkan dalam iklan Gentle Gen deterjen lembut di tangan cenderung positif dan hangat. Ada suasana perhatian dan kasih sayang, terutama dalam menggambarkan bagaimana produk ini merawat pakaian dan kulit. Iklan ini juga menyampaikan rasa nyaman dan aman, mengajak penonton untuk merasakan kemudahan dan kepuasan saat menggunakan produk yang lembut namun efektif. Lalu respon terhadap iklan Gentle Gen deterjen biasanya positif dengan konsumen mengapresiasi fokus pada kelembutan dan keamanan produk. Banyak yang merasa tertarik untuk mencoba deterjen ini, terutama jika mereka memiliki kulit yang sensitif. Iklan ini berhasil membangun kepercayaan dengan menonjolkan kualitas produk yang ramah bagi pengguna dan tetap efektif dalam membersihkan pakaian. Beberapa mungkin juga merasakan iklan emosional, terutama jika iklan menampilkan momen kebersamaan dalam keluarga saat mencuci pakaian. Lalu selanjutnya ada Gen Y, usianya 28 sampai 43 tahun.
Pandangan hidupnya optimis, berorientasi pengalaman, tech savvy, dan peduli lingkungan. Prioritas hidupnya keseimbangan kerja kehidupan, pengembangan karir, pengalaman unik, dan keberlanjutan. Peminatan pada iklan yang autentik, interaktif, dan personal. Menekankan pengalaman daripada kepemilikan. Lalu ada konsumsi medianya seperti media sosial seperti Instagram, Twitter, lalu streaming seperti YouTube dan Netflix ataupun podcast. Gila, ini kopi enak banget. Masa sih? Aku boleh tahu nggak? Lu ambil beans ini dari mana? Yes. Masa 4 jam muter-muter nggak ketemu juga? Itu balik aja deh. Masa cuti kita habis buat nyariin orang nggak jelas gini nyasar. Biar gue sama dia udah di daerah Temanggung. Cuma ini patokan yang lu kasih kita nggak ketemu nih. Ini bener nggak sih? Dari seluruh perjalanan gue sama Ben membagikan kopi terbaik seluruh Indonesia, mungkin perjalanan ini yang paling bermakna. Lalu ada deskripsi iklan. Iklan filosofi kopi special episode The Goodwill dari Toyota Indonesia mengangkat tema kebaikan dan kepedulian sosial. Dalam episode ini, karakter utama berinteraksi dengan berbagai orang yang memiliki cerita hidup unik, menunjukkan bagaimana kebaikan kecil dapat membawa perubahan besar. Cerita berfokus pada momen-momen sederhana di kedai kopi di mana secangkir kopi menjadi simbol persahabatan dan kehangatan. Visual yang indah dan alunan musik yang menyentuh mendukung pesan tentang pentingnya berbagi dan memberikan harapan. Dengan latar belakang inovasi Toyota, iklan ini mengajak penonton untuk merenungkan makna kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada karakteristik target audiens. Yang pertama, generasi peka terhadap isu sosial, yaitu milenial cenderung lebih memperhatikan isu sosial dan keberlanjutan. Iklan yang menonjolkan nilai-nilai positif dan dampak sosial dapat menarik perhatian mereka. Yang kedua ada keterlibatan emosional, yaitu mereka lebih menyukai konten yang mampu membangkitkan emosi. Storytelling yang mendalam dan relatable dalam iklan dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat. Yang ketiga ada konsumsi media digital, yaitu milenial lebih sering mengakses media melalui platform digital. Oleh karena itu, strategi distribusi yang tepat di media sosial atau platform video akan sangat berpengaruh. Lalu ada karakteristik. Yang pertama, target audiens ditunjukkan kepada orang dewasa, terutama yang peduli dengan kesehatan tulang seiring bertambahnya usia. Sederhana dan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk menjelaskan manfaat produk dengan langsung. Yang ketiga, dengan karakteristik ini, iklan berusaha membangun hubungan yang kuat dengan audiens dan mendorong mereka untuk berinvestasi dalam kesehatan tulang. Lalu ada elemen iklan, visual. Estetika iklan ini menampilkan visual yang hangat dan intim, menciptakan suasana yang mendukung tema persahabatan dan kolaborasi. Yang kedua, karakter-karakter dalam iklan dihadirkan dengan ekspresi yang menggambarkan keakraban hubungan antar mereka. Yang ketiga, ada setting lokasi yang digunakan, biasanya menunjukkan suasana kafe atau tempat ngopi, memberikan kesan santai dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, teks dalam iklan seringkali mengandung pesan yang mendalam tentang kebersamaan, kepercayaan, dan makna dalam setiap tindakan kecil. Dengan slogan yang digunakan biasanya sederhana namun menggugah, mencerminkan nilai-nilai positif yang ingin disampaikan oleh Toyota dan tema iklan. Yang terakhir ada warna. Penggunaan warna hangat seperti coklat, krem, dan hijau memberikan kesan alami dan ramah, menciptakan suasana yang nyaman, dan warna-warna tersebut dipadukan untuk menonjolkan elemen penting dalam iklan.
Lalu selanjutnya ada pesan iklan, pesan utama dan emosinya. Iklan ini menciptakan suasana positif yang mendorong audiens untuk berbuat baik seperti solidaritas, dukungan satu sama lain, dan kepedulian sesama terhadap sesama bagi generasi milenial yang cenderung menghargai koneksi sosial. Iklan ini dapat menciptakan rasa kedekatan emosional dengan melalui narasi yang hangat dan relatable. Milenial mungkin merasakan dorongan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan hubungan antar individu. Selain itu, penggunaan kopi sebagai simbol bisa menggambarkan momen-momen santai dan berinteraksi yang bermakna, yang sangat relevan dan gaya hidup dengan gaya hidup mereka. Lalu kedua ada respon. Iklan ini berhasil menggabungkan elemen storytelling dengan pesan yang mendalam tentang nilai kebersamaan dan keberlanjutan yang resonan dalam generasi milenial dengan efektivitas. Lalu ada keterhubungan emosional. Cerita yang disajikan mampu menggugah emosi, membuat audiens merasa terhubung dengan karakter dan tema. Lalu ada nilai sosial tentang pesan tentang keberlanjutan dan kebaikan sosial sangat relevan bagi milenial yang cenderung peduli pada isu-isu sosial dan lingkungan. Visual yang menarik, kualitas produksi yang sangat tinggi, dan visual yang menarik dapat menarik perhatian audiens, membuat mereka lebih engage. Platform digital, distribusi di platform digital yang populer di kalangan milenial membantu menjangkau audiens yang lebih luas dan memudahkan berbagi konten. Lalu ada Gen Z yang berusia 12 sampai 27 tahun. Pandangan hidupnya itu realistis, global minded, peduli kearagaman dan inklusivitas. Prioritas hidupnya kebebasan berekspresi, keadilan sosial, pengembangan diri, dan entrepreneurship. Peminatan pada iklan yang autentik, inklusif, menghibur, dan interaktif. Lalu konsumsi medianya ada dari TikTok, Instagram, YouTube, dan streaming platforms. Kokomal. Cocokin menu workout biar maksimal. Strawberry Rose. Cherry Strategy biar FYP, sembari pose glamorous. Vanilla Chamomile. Have fun ngarang lagu Yola. Cause chat kamu cuman emot smile. Honey Earl Grey Milk Tea. Planning honey day buat traveling biar greget Syamil. Ajak bestie. Mager. Aktivitas di mana kita dijudge malas gerak, padahal kita lagi mau gerak. Mari mager bareng Greenfields Extra. Iklan yang menargetkan Gen Z, produk yang dipromosikan dalam iklan Greenfield Extra adalah produk susu dan yogurt berkualitas tinggi dari Greenfield. Iklan ini menyoroti keunggulan rasa, kesegaran, dan manfaat gizi dari produk-produk tersebut. Dengan menargetkan generasi Z yang sering merasa mager, iklan ini menunjukkan bahwa meskipun mereka dalam mode santai, mereka tetap bisa menikmati pilihan sehat yang enak dan praktis, membuat momen santai mereka lebih berarti. Lalu ada karakteristik target audience. Yang pertama, generasi. Iklan Greenfields Extra ditunjukkan untuk generasi Z, Gen Z, yang mencakup individu berusia antara 12 hingga 27 tahun. Iklan ini menggarisbawahi gaya hidup santai dan kebutuhan mereka akan pilihan sehat dan praktis. Lalu ada karakteristik. Yang pertama, gaya hidup santai. Mereka seringkali menghabiskan waktu di rumah menikmati kegiatan seperti menonton film, bermain game, atau bersosialisasi secara online. Yang kedua ada pencarian kualitas, yaitu memiliki kesadaran tinggi terhadap kualitas produk. Mereka mencari makanan dan minuman sehat namun tetap enak. Yang ketiga ada keterhubungan digital, yaitu sangat aktif di media sosial. Mereka cenderung berbagi pengalaman dan momen dengan teman-teman secara online. Lalu ada mendukung brand yang relatable, yaitu menghargai merek yang memahami mereka dan dapat berbicara dan dapat berbicara dan dapat berbicara dalam bahasa yang sama, serta menunjukkan nilai yang relevan.
Lalu ada kesadaran kesehatan, yaitu meskipun suka bersantai, mereka tetap memperhatikan kesehatan dan lebih memilih produk yang memberikan manfaat gizi. Lalu ada elemen iklannya. Yang pertama visual, yaitu situasi relatable, menampilkan adegan yang menggambarkan Gen Z dalam momen santai seperti duduk di sofa sambil menikmati yogurt atau susu, bermain game atau menonton film. Yang kedua ada elemen grafis, yaitu menggunakan teks yang menarik dan dinamis, serta icon atau animasi kecil untuk menekankan kesenangan dan kepraktisan produk. Yang ketiga, visual ini dirancang untuk menarik perhatian dan mengaitkan produk dengan gaya hidup santai yang diinginkan oleh generasi Z. Lalu ada teks. Yang pertama, bahasa santai dan relatable. Menggunakan bahasa sehari-hari yang akrab bagi Gen Z menciptakan koneksi emosional. Yang kedua, menarik perhatian. Menggunakan kalimat pembuka yang langsung menyapa audiens seperti hadir untuk kamu si Gen Z yang ekstra mager. Yang ketiga ada call to action, yaitu mendukung ajakan untuk mencoba produk dan menikmati momen mendorong keterlibatan. Yang terakhir ada warna. Yang pertama menarik perhatian, kombinasi warna yang berani dan kontras menarik perhatian audiens Gen Z. Yang kedua mood ceria, yaitu warna-warna ceria menciptakan suasana yang menyenangkan, mencerminkan momen santai yang ingin dihadirkan. Yang terakhir, menarik perhatian. Kombinasi warna yang berani dan kontras menarik perhatian audiens Gen Z. Lalu ada pesan iklan. Pesan utama iklan ini menyampaikan bahwa Greenfield Extra adalah pilihan ideal untuk generasi Z yang sering merasa mager. Momen santai bisa tetap berarti dengan menikmati kelezatan dan manfaat gizi dari produk tanpa perlu repot nikmati kesenangan yang sehat dan berkualitas di setiap suapan. Lalu ada emosinya. Emosi ini membangkitkan perasaan santai, bahagia, dan nyaman. Dengan menyoroti momen santai yang relatable, iklan ini menciptakan rasa kebersamaan dan kepuasan saat menikmati produk, serta mengajak audiens untuk merayakan kesenangan sederhana dalam hidup mereka. Lalu ada respon dari audiens. Iklan ini efektif dalam menjangkau generasi Z berkat pendekatan yang relatable dan santai dengan memanfaatkan media sosial atau visual menarik. Iklan mampu menarik perhatian audiens, meningkatkan kesadaran merek, dan mendorong interaksi. Pesan yang jelas tentang kelezatan dan manfaat produk untuk berpotensi mendorong pembelian menjadikan relevan dan impactful bagi target pasar. Lalu kelima ada Gen Alpha, rentang usianya 0 sampai 11 tahun, pandangan hidupnya digital native, peduli lingkungan, global, sangat terbiasa dengan teknologi. Lalu ada prioritas hidupnya, pembelajaran interaktif, kreativitas, teknologi, dan kesenangan. Peminatan pada iklan yang interaktif, edukatif, dan sangat visual. Lalu ada konsumsi medianya seperti YouTube Kids, aplikasi edukasi, game edukasi, dan Smart TV. Seru deh, makan coki-coki bisa keluar jagoan loh. Coba. Jagoan kita nih. Coki Mobile Legends. Satu-satunya coklat pasta panjang yang enaknya gak habis-habis. Kamu bisa dapat jutaan figurin jagoan. Jagoan Mobile Legends Bang. Masih ada jutaan kartu dan skin gratis. Coki-coki, enaknya tambah Iklan yang menargetkan Baby Alpha adalah iklan Coki-Coki X Mobile Legends. Enaknya tambah seru. Menampilkan suasana seru di mana Gen Alpha bermain Mobile Legends sambil menikmati Coki-Coki dengan menggabungkan animasi visual yang menarik dengan memperlihatkan karakter dari game berinteraksi dengan Gen Alpha. Menciptakan kesan bahwa pengalaman bermain semakin menyenangkan dengan coki-coki. Iklan ini menekankan kombinasi rasa manis, coki-coki serta isinya yang banyak dapat menggugah selera. Sambil bermain game Mobile Legends dapat membuat setiap momen lebih berkesan. Lalu ada karakteristik target audiens. Yang pertama, karakteristik interaktif dan personalisasi, yaitu Gen Alpha cenderung lebih menyukai konten interaktif
dan pengalaman yang dipersonalisasi baik dalam belajar maupun hiburan. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran berbasis teknologi, yaitu mereka lebih suka metode pembelajaran yang menggabungkan teknologi seperti aplikasi edukasi dan platform pembelajaran online. Yang ketiga ada kreatif dan kolaboratif, yaitu Gen Alpha mengutamakan kreativitas dan kolaborasi, sering terlibat dalam proyek-proyek grup dan kegiatan yang mendorong inovasi. Lalu ada elemen iklan, visual dari karakter Mobile Legends, dan teksnya yang slogan "Rakyat Tambah Seru" sebagai target utama mengunggah rasa penasaran, dan warna-warnanya yang paling cerah, dominasi warna-warna ceria menciptakan kesan yang menyenangkan dan kontras yang menarik untuk memperkuat visual produk dan karakter dengan latar belakang yang dinamis. Next. Lalu ada pesan utama iklan. Sorry. Terima kasih Mbak Mona dan teman-teman. Sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.